saya sedikit banyak bisa berasumsi atau bisa melihat asal-usul kesenian patrol itu dari fenomena sosiologis ya yang ada di masyarakat Jember. Masyarakat Jember ini mulai tahun 1800-an terjadi urbanisasi masyarakat yang berasal dari Pulau Madura. Banyak sekali ya untuk bekerja di perkebunan, utamanya di perkebunan tembakau. Jadi mereka banyak yang berasal dari Madura karena memang diperlukan oleh pengusaha perkebunan tembakau waktu itu. Kalau tidak salah namanya adalah John Birney ya. Pada saat datang kemari, masyarakat Madura itu tidak hanya datang sebagai masyarakat, tapi dia juga membawa seni budaya yang mereka punya dari Madura. Di mana ada banyak etnis Madura kan mereka punya kentongan itu, patrol itu. Itu ada yang kita lihat di Pasuruan atau di Probolinggo itu, atau di Bondowoso. Nah, cuma yang di Jember ini akhirnya patrol itu kan terkait erat dengan kalau dulu namanya can-macanan kadu ini, yaitu seni yang kayak harimau itu, yang sejenis seni barong ya, seni topeng barong itu. Nah itu saling terkait dulu. Jadi antara patrol dan apa itu tadi ada kaitan katanya dengan can-macan kadu itu. Versi yang lain mengatakan patrol dikembangkan di Jember karena erat kaitannya dengan waktu itu katanya untuk daerah perkebunan, menjaga perkebunan. Karena kalau lewat suara-suara itu kan lain, ada ini. Kemudian ada juga versi yang mengatakan ya ada usaha modifikasi karena kan patrol ini seni agraris kan, di mana bahannya dari kayu, bambu dan semuanya. Itu merupakan ekspresi jiwa merdeka dari para pelaku agraris tadi ya, kayak bisa mereka yang di perkebunan maupun yang ada di daerah-daerah pertanian. Dan realitanya kalau kita lihat sampai sekarang di Jember ini patrol yang lama masih ada di daerah-daerah itu. Kalau musik patrol itu ya bisa dikatakan musik khas Jember, tapi dia bukan asli dari tanah Jember ya. Setelah nyampe di Jember ini, musik kentongan itu dikembangkan aransemennya ya, dikembangkan iramanya dan dikembangkan bahannya. Kalau patrol Jember kan murni dari kayu semua. Kalau dari kota-kota lain itu campuran. Jadi ada yang pakai gong, ada yang pakai gendang gitu. Terus bahkan bassnya itu ada yang pakai drum gitu, Mas. Kalau Jember sendiri kan murni dari kayu semua. Kalau kita lihat semua jenis kentongan lama itu kan untuk ronda. Lalu dulu kan kita untuk menjaga keamanan desa, terus keamanan kampung, keamanan itu kan pakai ronda. Nah itu kan patrol itu kan pengembangan dari musik ronda itu tadi kan, ronda kampung itu. Untuk menjaga keamanan maka masyarakat berkumpul di suatu tempat, di suatu pos tertentu dan keliling di desa atau keliling di kampung itu dengan membunyikan musik kentongan. Sepertinya patrol masih sering dikasih kesempatan kan, masih dikasih ruang untuk berkembangnya seni itu sebagai bagian daripada seni patrol, sehingga mungkin suatu saat Jember akan bangga dengan patrol misalnya gitu, karena terus dikembangkan. Kami kira kalau terus dikembangkan otomatis ada dinamisasi, ada dinamika daripada perkembangan si patrol itu sendiri. Tetapi kalau patrol seperti kita lihat sekarang semarak dengan ketika karnaval dengan kostum yang mewah, yang itu kami kira bagian dari sesuatu yang cukup membanggakan bagi seni patrol. Tentunya selain itu akhirnya berkembang menjadi musik yang bersifat hiburan gitu ya. Jadi perkembangannya menjadi musik yang bersifat hiburan. Jadi musik yang
gelarkan ya untuk hiburan dalam bentuk aransemen musik itu. Jadi ini sudah perkembangan baru kan, jadi tidak hanya untuk keamanan, tapi sudah digunakan untuk pagelaran hiburan musik tradisi. Kan kita lihat sekarang ketika patrol dibuat karnaval kan tidak hanya murni patrol kan, kadang kan ada beberapa kayak penari atau pakai kostum apa, bahkan musik patrolnya sendiri kadang dinaikkan di suatu mobil yang dihias sedemikian rupa kan, untuk menunjukkan bahwa oh, kami telah sejauh ini berlaku terhadap apresiasi terhadap musik ini. Sebetulnya butuh vokal juga Mas, ada vokal juga. Terus kuncinya di seruling aja Mas, kalau patrol Jember. Yang bisa seruling itu sedikit masih. Manusia itu kan kalau dalam pendidikan ada 3 elemen penting. Psikomotorik berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan hal-hal kayak gitu. Kemudian afektif berkaitan dengan baperan apa ora, rasane kaya apa, itu kan afektif. Dan yang ketiga adalah kognitif. Ini cara pendidikan. Kognitif ini lebih perlu ditambah ya 6. Nah, untuk mencapai angka 6 ternyata tidak hanya 3 ditambah 3, bisa 9 dikurangi 3, ya kan gitulah, itu kognitif. Maksudnya 3 elemen penting dalam konteks pendidikan manusia disadari dan tidak disadari maupun tidak disadari, otomatis kami kira semua elemen yang ada di Indonesia itu mesti ada nilai-nilai spiritual. Perkara nilai spiritualnya itu vulgar, apa verbal, apa implisit, apa eksplisit, itu kami kira tergantung dari pemilik seni itu. Tapi untuk seni yang misalnya kita lihat seni populer sekarang, dangdut koplo tentu saja jarang untuk bagaimana lebih ke arah erotis ya. Dangdut populer lebih ke arah erotis, jaranan ke arah magis. Lah patrol itu di mana posisinya? Apa erotis apa magis? Lah itu nanti kalau magis berarti ritual. Kalau erotis berarti ya bagaimana punya penari yang urusannya ya erotis ya kan gitu. Seni itu kan memiliki fungsi, memiliki struktur. Fungsinya apa? Setiap kesenian itu selama dia di masyarakat masih punya fungsi, seni itu akan berkembang. Tapi kalau di masyarakat seni tadi sudah tidak punya fungsi, otomatis seni itu juga akan hilang karena masyarakat sudah tidak melihat lagi. Bagaimana ketika kemarin parade barongan yang ada di Kediri itu 1000 barongan. Apa itu ditinggalkan? Banyak sekali kan. Bagaimana konco-konco Riok Ponorogo itu tahun 2019 mencoba mengumpulkan, mereka pentas lebih dari 200 dadak merah. Dan itu dipentaskan anak muda semua. Berarti kan seni tidak ditinggalkan. Nah, ada wilayah yang memang seni itu sudah mati. Karena masyarakatnya sudah terlibat kapitalisme yang sangat tinggi maupun masyarakat itu sudah tidak punya kesenian. Di Jawa Timur ini kan tidak semua kota punya kesenian. Seperti Banyuwangi, Ponorogo, daerah-daerah sekitar itu kan seni itu tetap tinggi, eksistensinya, intensitas pementasannya tinggi sekali. Jadi budaya yang datang sekarang itu di zaman modernity ini bagi generasi muda ini lebih bisa memberikan kelas itu ya. Kalau berakrab-akrab dengan seni modern ya, berakrab-akrab dengan seni milenial ya, misalnya apakah itu musik, apakah itu teater dan lain sebagainya, film misalnya gitu ya, itu rasanya kita adalah diterima untuk menjadi anak zaman now kan gitu kan. Tapi kalau berakrab-akrab dengan seni tradisi misalnya, itu rasanya tidak ada kelasnya, terus kuno gitu, terus diberi label lagi desoan gitu ya. Nah, kata-kata desoan, kuno ya, terus apa istilahnya, desoan, kuno, terus tidak berkelas, itu mungkin bagi generasi muda sekarang itu berisiko untuk menurunkan kelasnya ya. Nah, kalau sudah menurunkan kelasnya, otomatis kan tidak diterima menjadi generasi zaman now gitu ya, ketinggalan zaman ya. Bahkan mungkin di lingkungannya bisa diolok-olok kan gitu ya. Nah, itu adalah satu keniscayaan ya, perkembangan kebudayaan modern.
Tapi untuk Surabaya sekitar memang tidak terlihat. Karena mungkin Surabaya mengarah ke arah kota besar tadi. Seni sudah murni sebagai seni hiburan murni. Contohnya sekedar orang penat ke karaoke, kan kayak gitu. Tontonan Surabaya karena banyak pekerja pabrik, orang-orang penat karena ketegangan pekerjaannya, cocoknya dangdut koplo. Ada keliaran di situ untuk memuntahkan itu. Kalau seni tradisional di daerah seperti itu tidak laku, Mas. Karena seni untuk orang urban itu seni yang mampu melepas kepenatan tadi, karena urban itu kan rata-rata kehidupannya kan menengah ke bawah, sehingga tidak punya eksistensi. Begitu ada penyanyi dangdutnya aduhai, teriak sudah, nanti gesek titik tambahan tawuran kan gitu. Tetapi di wilayah-wilayah yang masih settle kayak daerah Mataraman, kayak kita lihat di Jawa Timur misalnya daerah Nganjuk, daerah tempatnya Bojonegoro, Ponorogo, itu intensitas kesenian tradisional sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang lama. Apakah kualitas seni modern kota besar dengan kota kecil itu lebih baik kota besar? Sekarang juga belum tentu. Makanya saya katakan ada sisi lain kita memahami seni tidak saklek seperti yang kita lihat, karena seni memang kompleks. Untuk harapannya Patrol Jember pengennya lebih kompak, lebih guyup. Jadi nggak ada sekat lah antara grup A, grup B, grup C gitu. Seni itu sebenarnya diurus negara karo ora penting. Karena seni itu akan mencari celah sendiri. Karena apa? Seni tradisional yang kuno kayak Riok Ponorogo, wayang kulit, kemudian jaranan itu kan sebelum Indonesia lahir sudah ada kan. Ya kalau itu tidak sakti kan sudah habis dulu, Mas.